Bab 41 Lantai 5 Pagoda Indah. Setengah jam. Seorang tetua Seven Profound Martial House berkata dengan terkejut saat dia melihat jam pasir. Keduanya sudah berada di lantai 4 untuk jangka waktu tertentu. Di luar Pagoda Indah, rune yang dulu bersinar dari 3 lantai pertama telah padam. Hanya lantai 4 yang tersisa bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah bukti bahwa 2 orang masih menantang lantai 4. Ini semakin menarik. Saya mengira hanya Wang Yanfeng yang akan mendapatkan hasil ini, tetapi bahkan Lin Ming ini dapat bersikeras untuk waktu yang lama. Itu benar-benar membuat orang tidak percaya bahwa dia hanyalah bakat kelas 3 di tahap kedua transformasi tubuh. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaan, mencapai lantai 4 hanya dengan kekuatan ini tidaklah sederhana. Seorang tetua berkata sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang. Kecakapan pertempuran Lin Ming adalah aneh, dia tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Sekarang Mui membuka mulutnya dan berkata perlahan, terkadang, Tuan San, kecakapan bertarung seseorang tidak dapat dijelaskan atau diperkirakan hanya dengan akal sehat. Uji coba sebelumnya tidak dapat mengukur bakat dan persepsi pertempuran seseorang. Mui tidak menjelaskan bahwa Lin Ming memiliki master kuno di belakangnya. Cara kerja seorang ahli tingkat Ciantian dan manual keterampilan warisan mereka terlalu rumit untuk dia pahami. Apa yang dikatakan Tuan Mui tidak salah, bakat bertarungnya benar-benar luar biasa. Tapi kultivasinya dangkal dan manual skill yang dia gunakan biasa saja. Dia benar-benar dapat mengandalkan keterampilan bertarung dan intuisinya yang unggul untuk menghadapi musuh yang unggul, tetapi dalam pertempuran semacam ini, keterampilan dan intuisi memiliki batas akhirnya. Seperti yang mereka katakan, kekuatan dapat mematahkan 10.000 keterampilan, tetapi hanya dengan keterampilan saja, yang paling bisa terjadi adalah kemampuan tempur mereka dinaikkan 1 level. Hasil akhirnya tidak akan bagus. Mui tersenyum licik dan berkata, Tuan San, tolong perhatikan baik-baik. Saat para tetua ini berdiskusi, Wang Yanfeng sedang berjuang mati-matian di lantai 4. Kultivasinya berada di tahap ketiga awal, tetapi kekuatan dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya menyaingi seseorang di puncak tahap ketiga. Namun, yang dia hadapi sekarang adalah 2 beruang armor besi yang juga berada di puncak tahap ketiga. Meskipun Iron Armor Bears tampak agak imut dan canggung, metode dan strategi serangan mereka terkoordinasi, dan kekuatan mereka yang menakutkan, dan pertahanan yang hampir sempurna hanyalah sakit kepala yang tak tertandingi. Bahkan jika dia hanya digaruk, nasibnya adalah otot-ototnya tercabik-cabik dan tulangnya patah. Begitu Wang Yanfeng menggunakan keterampilan keluarga rahasia 3 kali, dia akhirnya berhasil menjatuhkan beruang armor besi. Namun, esensi sejati tubuhnya juga hampir mencapai batasnya, dan pertahanan bertahan Iron Armor Bear yang tersisa mampu memblokir keterampilan rahasia keluarganya. Melihat beruang armor besi terakhir bergegas ke arahnya, Wang Yanfeng meraung dan melompat ke atas. Tangannya menggenggam pedangnya dan dengan satu tusukan dia dengan jahat menusukkannya ke rahang beruang yang menganga. Seluruh tubuh Iron Armor Bear ditutupi dengan pelat besi yang keras, hanya 2 kelemahan yang bisa dia lihat adalah mata dan mulut. Pedang Wang Yanfeng menembus tenggorokan beruang, tetapi pada saat yang sama pergelangan tangannya patah oleh gigitan beruang. Beruang armor besi dengan marah memukul dada Wang Yanfeng dengan cakarnya. Rasanya seolah-olah dia dipukul oleh palu godam, dan organ-organ dalamnya bergetar. Wang Yanfeng terlempar ke belakang seperti ayam yang jatuh dan terbanting ke lantai. Dia tertutup tanah dan hanya berhasil menopang dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah ini bercampur dengan daging. Daging ini sebenarnya adalah bagian dari organ dalamnya. Meskipun aku berada di tahap pelatihan jeroan, dan organ-organku dilindungi oleh esensi sejati, satu pukulan ini berakibat fatal. Meskipun Wang Yanfeng terluka parah dan diambang kematian, Iron Armor Bear tidak jauh lebih baik. Tenggorokannya hancur dan hidupnya surut,
Itu hanya masalah berapa lama itu bisa bertahan sebelum mati. Tapi itu masih bisa membunuh Wang Yanfeng. Wang Yanfeng meludahkan seteguk darah. Aku harus menerobos lantai 4 ini, meskipun aku nomor 1 dengan hasilku, jika aku melewati lantai 4 statusku dalam keluarga pasti akan naik. Bahkan jika saya bukan anak tertua, saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi kepala rumah tangga di masa depan. Aku juga bisa membungkam para pembuat kode tua dan mulut bodoh mereka, dan mereka akan berhenti mengganggu ayah untuk mengambil sumber dayaku. Saat Wang Yanfeng memikirkan hal-hal ini, wajahnya menjadi muram dengan warna yang mengerikan. Namun, bahkan saat Wang Yanfeng mati-matian berusaha sekuat tenaga, dia tidak tahu bahwa Lin Ming menggunakan taktik dan trik pertumpahan darah untuk bertarung dan telah menembus otak Iron Armor Bear kedua. Lantai 4, lulus. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mencapai lantai 5. Ini juga merupakan lantai terakhir yang dicapai Qin Xingxuan. Lantai yang dikatakan penguji parubaya itu tidak mungkin untuk dilewati. Saya tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa pergi sejauh ini. Di luar pagoda indah, Qin Xingxuan melihat ke atas saat rune dari lantai 4 bersinar, dan merasa terkejut di dalam hatinya. Dia menduga bahwa Lin Ming paling banyak akan mencapai lantai 3, dan itu sudah menjadi penilaian yang tinggi untuknya. Tapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa Lin Ming akan tinggal di lantai 4 untuk waktu yang lama. Pada tingkat ini, bahkan mungkin untuk melewati lantai 4. Ketika saya pertama kali menantang pagoda indah, kultivasi saya telah mencapai tahap keempat transformasi tubuh. Dengan kultivasi di tahap keempat, tentu saja tidak sulit untuk mengalahkan binatang inferior di lantai 4, tetapi dengan kultivasi di puncak tahap kedua, tidak mungkin bertahan lama di lantai 4. Qin Xingxuan diam-diam membandingkan dirinya dan prestasinya dengan Lin Ming. Dia mengandalkan basis kultivasinya yang dalam untuk naik ke lantai 5. Jika dia berada di kultivasi yang sama dengan dia tidak akan menjadi lawannya. Sudah setengah jam, kata Qin Xingxuan sambil melihat ke sisinya pada jam pasir. Tetapi ketika Qin Xingxuan melihat waktu, lantai 5 pagoda indah tiba-tiba menyala, dan rune serta simbol mulai aktif satu persatu. Esensi sejati yang berat dan gemetar segera berfluktuasi ke segala arah. Melihat ini, cangkir teh penatua San hampir jatuh dari tangannya. Lantai 5. Wang Yanfeng benar-benar sangat ganas. Dia sudah di sana kurang dari setengah jam. Apakah keluarga Wang Kota Yuelu akhirnya menghasilkan bakat yang tiada taranya? Selama 10 tahun terakhir hasil ini hanya cocok dengan Nona Xingxuan. Pria parubaya itu berbicara sambil menatap Qin Xingxuan. Dia melihat mata Qin Xingxuan melebar tetapi tidak tahu apa artinya. Benar-benar luar biasa. Anak ini bukan ikan di kolam kecil. Dengan bakat kelas 4 yang unggul di samping dukungan keluarga Wang, itu akan luar biasa bahkan di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam dan akan dengan mudah memenuhi syarat untuk menerima manual seni bela diri yang unggul dan suatu hari menjadi murid inti rumah bela diri. Bahkan memasuki Seven Valley yang mendalam adalah suatu kemungkinan. Wang Yanfeng ini benar-benar berbakat surga. Saat tetua mengatakan ini, lampu rune dari lantai 4 pagoda indah mulai bergetar dengan ledakan getaran yang tiba-tiba. Sesosok terpental keluar seperti karung. Segera setelah penatua San melihat ini, dia segera mengeluarkan perintah, Lin Ming keluar, cepat tangkap dia dan jangan biarkan dia melukai dirinya sendiri jatuh. Sudah kurang dari setengah jam. Penangkap seni bela diri dari pagoda indah pasti lelah dan seseorang terganggu. Oleh karena itu penatua San telah mengucapkan pengingat. Kematian pagoda indah hanya di alam mimpi. Jika seorang kandidat gagal dan mati, dia akan diusir dari alam mimpi dan keluar dari pagoda, dan pada saat itu orang itu akan kehilangan kesadarannya. Setiap lantai pagoda indah adalah 30 kaki. Lantai 4 tingginya 90 kaki. Dalam kondisi seperti itu, jika orang yang tidak sadar jatuh ke tanah, bahkan seorang ahli kondensasi denyut nadi tidak akan mampu menahan dampaknya.
Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap kandidat yang dikeluarkan dengan tegas menangkap sosok yang jatuh. Mereka melihat bahwa pria itu memiliki wajah pucat dan berkerut yang dipenuhi keringat dingin. Karena penampilannya sangat bengkok, butuh beberapa saat bagi para tetua di luar pagoda indah untuk mengidentifikasi dia. Pada saat itu, mereka semua tercengang. Orang ini mungkin Wang Yanfeng. Rahang beberapa tetua jatuh saat mereka melihat ke atas dan melihat rune bersinar dari lantai 5. Ini adalah orang yang memasuki lantai 5 Lin Ming. 7 tetua rumah bela diri yang mendalam terguncang. Mereka sudah merasa bahwa pujian Mui sebelumnya terhadap Lin Ming luar biasa. Budidaya Lin Ming hanya di puncak tahap kedua, itu lebih buruk dari Wang Yanfeng. Tapi sekarang dia adalah satu-satunya yang telah mencapai lantai 5, dan sudah tinggal di sana selama beberapa lusin napas. Qin Xingxuan melihat ke lantai 5 pagoda indah. Matanya berubah dengan berbagai emosi. Heran, kagum, hormat. Lin Ming telah mengejutkannya lagi. Akankah dia perlahan menyusulnya dalam kultivasi seni bela diri? Pada saat ini, di sudut lembah gunung pagoda indah, Lan Yunyue terguncang saat dia melihat ke lantai 5 yang bersinar. Dia tampak tersesat dan linglung. Lin Ming dia memasuki lantai 5. Dalam sejarah 7 rumah bela diri mendalam dan pembukaan pagoda indah, hanya Qin Xingxuan yang berhasil lulus. Ada orang-orang yang memasuki lantai 5, dan ini akan terjadi setiap beberapa tahun. Setiap orang yang melakukannya adalah bakat mengerikan dari generasi mereka, dan di masa depan, jalan mereka untuk mencapai periode kondensasi denyut hanya masalah waktu. Lin Ming. Sebuah pikiran muncul di benak Lan Yunyue. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhu Yan, Lin Ming tidak lebih buruk. Meskipun dia tidak memiliki keluarga besar yang mendukungnya, selama dia mencapai periode kondensasi nadi di masa depan, dia diberi pangkat dan gelar. Pada saat ini, di lantai 5 pagoda indah, Lin Ming melihat pemandangan radikal di depannya dan hanya bisa memaksakan senyum. Lantai 5 secara tak terduga memiliki 2 binatang buas tingkat kedua. Meskipun mereka hanya spesies binatang buas yang lemah, kekuatan mereka setara dengan seorang seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh. Tidak hanya itu, tetapi kedua binatang buas ini memiliki 8 saudara kecil yang kejam di sekitar mereka yang setara dengan puncak tahap ketiga. 10 binatang buas berdiri di depannya. Mereka memiliki pelindung tulang yang tampak mengerikan, pupil mata merah cerah, dan kuku serta gigi tajam mereka ternoda merah darah. Semua ini menyebabkan gelombang kehadiran jahat membubung ke langit. Seorang seniman bela diri di kultivasinya biasanya akan melihat pemandangan ini dan membayangkan dirinya dicabik-cabik hingga ribuan keping dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Bab 42 Kandidat Tempat Pertama. Lin Ming hanya mampu menahan aura jahat yang luar biasa dari binatang buas, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk melewati lantai ini. Apalagi 2 ketukan ganas tingkat kedua, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan 8 saudara kecil yang berkerumun di sekitar mereka. Bahkan jika kondisi fisiknya dikembalikan ke kondisi prima, situasinya tidak akan bisa dipertahankan. Dan dia bahkan telah mengkonsumsi sebagian besar esensi sejatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia telah berhasil mencapai lantai 5, kemampuannya pada akhirnya kalah dari bakat kelas 6 Qin Xingxuan. Setengah tahun yang lalu, Qin Xingxuan mampu mengatasi 10 binatang buas ini dan meraih kemenangan. Saat dia melihat kehadiran luar biasa yang dipancarkan oleh binatang buas, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar seseorang yang memiliki bakat kelas 6, gadis yang cantik dan sombong itu. Dengan perkiraan konservatifnya, Lin Ming menduga bahwa dia perlu meningkatkan kultivasinya di seluruh level, dan setidaknya mencapai puncak tahap ketiga transformasi tubuh untuk mendapat kesempatan. Hanya dengan begitu dia bisa memiliki kemungkinan untuk lulus, dan itu mempertimbangkan perjuangan hidup dan mati hingga batas hidupnya. Tapi Qin Xingxuan sudah melewati rintangan ini setengah tahun yang lalu.
Tidak heran penguji paruh baya itu begitu percaya diri ketika dia mengatakan bahwa tidak mungkin untuk lulus. Jika itu benar-benar tidak mungkin untuk dilewati, maka dalam kasus seperti itu, dia akan membunuh binatang buas sebanyak yang dia bisa. Lin Ming tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah kesempatan langka untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan tempurnya sambil menari di ambang kematian, perasaan di mana kekuatan dan kemauannya didorong ke batasnya dalam situasi hidup atau mati di mana kesalahan apapun bisa berakibat fatal. Ini adalah pengalaman yang benar-benar langka dan berharga. Ayo. Melihat binatang buas itu menyerbu ke arahnya, Lin Ming berteriak dan menikamkan pisaunya ke arah harimau perak. Pikirannya jernih, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melukai dua binatang buas tingkat kedua, jadi tujuannya adalah 8 adik laki-laki mereka. Beberapa memiliki daging dan bulu tebal yang dia tidak bisa berharap untuk menembusnya di akhir permainan ini, jadi dia memilih yang memiliki kekuatan serangan tinggi tetapi memiliki pertahanan yang sama rendahnya, seperti harimau perak ini. Pak! Sebuah pisau menusuk ke perut harimau perak. Pada saat yang sama, Lin Ming merasakan getaran di lengannya. Daging tebal harimau perak memegang pisau erat-erat dan Lin Ming hampir melepaskannya. Brengsek. Dalam sepersekian detik, ekor seperti cambuk menyerang perut Lin Ming. Ini adalah serangan dari dua binatang buas tingkat kedua. Kecepatannya cepat seperti kilat dan setajam pisau. Serangan dari ini akan membagi dua seniman bela diri normal. Lin Ming memutar di udara dan nyaris menghindari ekornya, tapi itu masih menggaruk pahanya dan membuatnya memar dan terkoyak. Lin Ming merasa seolah-olah seseorang telah mencap pahanya dengan batang besi yang dipanaskan, itu terbakar dengan rasa sakit yang menyakitkan. Dia meringis. Bahkan sentuhan lembut terasa seperti kulitnya terkelupas. Selama waktu ini 8 binatang setan tingkat pertama mengelilingi Lin Ming. Dalam sekejap mata, dia berada di tengah lingkaran maut. Selama binatang buas ini menyerang bersama, mereka akan langsung mencabik-cabik Lin Ming. Tidak baik. Lin Ming sangat jelas, selama binatang buas ini menerkamnya bersama-sama, tidak ada tempat dia bisa lari. Pada saat genting itu, Lin Ming menendang kakinya ke tanah dan menusukkan pisaunya ke harimau perak, dia yang melakukan pukulan pertama memiliki keuntungan. Mengaum. Harimau perak melolong marah dan juga bergegas ke Lin Ming. Di tanah mimpi ini, binatang buas dan ganas di sini tidak mengenal rasa takut di dalam hati mereka. Pak! Pisau itu menusuk langsung ke tenggorokan harimau perak itu. Namun Lin Ming juga ditangkap oleh cakarnya dan membuat lubang menganga di perutnya. Esensi sejati pelatihan daging tahap keduanya nyaris tidak melindunginya dari pengeluaran isi perut dalam satu serangan. Satu jatuh. Lin Ming mencengkeram perut berdarah yang menetes merah. Dia akhirnya menderita luka parah sekarang dan esensi sejatinya kurang dari 1%. Dia tidak mengira bahwa lantai 5 akan begitu sulit, dibandingkan dengan lantai 4 itu setidaknya 10 kali masalah. 1/4 jam. Lin Ming sudah berada di lantai 5 selama 1/4 jam. Lin Ming ini masih bertahan di lantai 5, itu benar-benar luar biasa. Meskipun dia hanya bisa berlari, tetapi dia mungkin tidak memiliki banyak esensi sejati yang tersisa. Bahkan berlari selama 1/4 jam adalah sebuah pencapaian. Mungkin akan ada beberapa kekuatan besar yang akan mencoba merekrut Lin Ming. Mu Yi, Anda telah membicarakannya sebelumnya, apakah Marskal Quarter Anda tidak tertarik pada bocah itu? Mu Yi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kelompok orang ini tidak tahu karena dia melakukannya di belakang Lin Ming adalah seorang master yang luar biasa. Dia mungkin datang ke sini untuk pengalamannya sendiri. Mungkin tuannya yang misterius ini akan segera membawanya kembali ke pegunungan untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin Marskal Quarters-nya berharap untuk menariknya? Tapi Mu Yi tidak mengatakan pemikiran ini dengan keras. Sekarang, seorang tetua bermarga Su yang sedang bermain dengan 2 bola giok di tangannya perlahan berkata, "Penatuasan,
Anda memiliki pendapat yang agak tinggi tentang dia. Saya mengakui bahwa Lin Ming ini telah melakukannya dengan baik, tetapi dengan hanya bakat kelas 3, untuk mencapai pencapaian ini sejauh ini, dia mungkin mengalami pertemuan kebetulan dan memakan beberapa bahan langka dan berharga dan karena ini, mengalami peningkatan dalam kekuatannya. Adapun pencapaiannya di masa depan, saya tidak melihat banyak kebutuhan untuk sanjungan. Penatua bermarga Su mendengar kata-kata ini dan tahu bahwa kata-kata itu mengandung kebenaran. Jika keberuntungan seseorang baik dan diberkati oleh surga, dia mungkin bisa memakan beberapa benda atau materi yang berharga dan langka dan mengalami peningkatan dalam kultivasi atau kekuatannya. Tetapi keunggulan semacam itu dengan menelan hal-hal ini memiliki batasnya dan perlahan-lahan akan usang oleh waktu, sampai menghilang dan menjadi tidak terlalu langka. Penatua bermarga Su secara rasional berkata, Lin Ming ini bagus tetapi kecepatan kultivasinya tidak akan bisa mengikutinya di masa depan. Dia akan dengan mudah disusul. Beberapa tetua menggemakan ini. Mui samar-samar tersenyum dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Prestasi masa depan Lin Ming, semuanya akan terlihat di masa depan. Saat suara Mui jatuh, dia mendongak dan melihat lantai 5 pagoda indah mulai bergetar. Rune melintas dan tiba-tiba bayangan seseorang terlontar dan melayang ke bawah seperti secari kertas. Bocah itu Lin Ming akhirnya keluar. Lin Ming telah membunuh harimau perak di lantai 5 dan mengambil luka serius sebagai gantinya. Namun, bahkan di ambang kematian, di saat sekaratnya dia telah menjatuhkan seekor serigala angin dan akhirnya membunuh 2 binatang buas tingkat pertama. Dia sudah bangga dengan hasil ini. Harus diketahui bahwa di lantai 5, mampu membunuh 2 binatang buas sambil dikepung di semua sisi jauh lebih sulit daripada lantai 4. Di kejauhan, Lan Yunyue memandang Lin Ming saat dia ditangkap oleh orang-orang yang menunggunya di bawah pagoda indah. Dalam hatinya dia sekarang tahu mengapa dia merasa gemetar kecil. Dia mengerutkan bibirnya, dan tanpa jeda, berbalik dan diam-diam pergi. Lin Ming sudah bangun. Kematian di alam mimpi hanyalah imajinasi pikiran. Tubuh sejati kandidat akan ditembak keluar dari pagoda indah setelah kematian, tetapi mereka akan mengira mereka sudah mati, sehingga mereka akan tidak sadarkan diri untuk jangka waktu tertentu. Tapi Lin Ming tiba-tiba terbangun begitu cepat, dan kulitnya hanya menunjukkan sedikit pucat. Hal ini menyebabkan para tetua dari Seven Profound Martial House merasa sedikit terkejut. Dibandingkan dengan Wang Yanfeng, dia masih tidak sadarkan diri bahkan setelah beberapa saat. Ini adalah perbedaan yang datang dengan hati seni bela diri yang begitu murni. Lin Ming ini harus menjadi kandidat tempat pertama dari ujian masuk ini. Kata penatua matahari. Kamu mengatakan itu, tetapi penghargaan untuk tempat pertama adalah pil sumsum naga emas merah. Anda tidak berpikir itu sia-sia pada anak laki-laki dengan bakat kelas 3 belaka. Menurut Anda berapa banyak yang bisa dia serap? Penilaian akhir tidak hanya bergantung pada hasil tetapi juga pada bakat kandidat itu sendiri. Penatua Su menanggapi usulan Penatua San dengan suara serak. Penatua San berkata, memang benar bahwa kita juga harus memperhitungkan bakat, tetapi itu hanya jika ada hubungan yang erat dalam hasil akhir ujian. Lin Ming ini menempati posisi pertama dalam ketiga uji coba, bagaimana penilaiannya tidak menjadi yang pertama dalam penilaian akhir. Kalau tidak, semua orang hanya akan berpikir bahwa kita korup dan tidak adil. Mengenai pemborosan pil sumsum naga emas merah, satu-satunya kegunaannya adalah untuk sekte utama untuk menarik talenta tingkat atas untuk datang ke ujian masuk Seven Profound Martial House. Mungkinkah kamu mengira sekte utama hanya akan membuat pil sumsum naga emas Crimson untuk masuk ke sekte utama sebagai murid inti? Selain itu, sejauh yang saya tahu, bukankah Penatua Su dan kepala keluarga Wang dari kota Yuelu adalah teman lama yang baik? Saat Penatua San menyelesaikan kata-katanya, mata Penatua Su berkedut dan dia mendengus dingin. San Sifan,
Saya hanya mempertimbangkan semua sudut ujian demi argumen. Jika Anda ingin menjamin Lin Ming ini sebagai kandidat tempat pertama, maka saya tidak keberatan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita akan melihat 6 bulan dari sekarang siapa yang lebih kuat antara Wang Yanfeng dan bocah ini Lin Ming dan siapa yang akan memasuki surgawi. Bagaimana? Penatua San merasa terkejut dengan kata-kata Penatua Su dan agak terdiam. Dia mulai merasakan gejolak marah di hatinya. Dia hanya berusaha bertindak tidak memihak untuk ujian masuk ini. Dia tidak terlalu memikirkan Penatua Su dan biasanya tidak berurusan dengannya. Dia juga tidak bisa terbiasa dengan sifat mementingkan diri sendiri yang hanya mencoba untuk memajukan kepentingannya sendiri dengan kedok membantu ujian masuk ini, yang pada akhirnya menyebabkan perjuangan ini. Tetapi bahkan ketika Penatua Su menantangnya, Penatua San tidak berani menghadapinya. Bakat Lin Ming terbatas dan hanya di kelas 3. Itu adalah kemungkinan yang sangat nyata bahwa Penatua Su benar dengan tebakannya bahwa Lin Ming memiliki semacam pertemuan kebetulan dan menelan beberapa ramuan langka atau sesuatu seperti itu, sehingga menghasilkan pencapaiannya hari ini. Tapi Wang Yanfeng dalam perbandingan sebenarnya adalah orang yang langka dalam 100.000 orang, dengan bakat kelas 4 yang unggul. Dalam hal ini, itu benar-benar bisa menjadi Lin Ming yang akan ditinggalkan dalam debunya. Melihat Penatua San mundur, Penatua Su mencibir dan berkata, bagaimana mungkin Anda tidak menerima? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Ming ini harus menjadi tempat pertama, maka sebaiknya kita bertaruh. Saya ingat bahwa Penatua San memiliki harta langkah manusia. Saat Penatua Su menyebutkan harta langkah manusia ini, kulit Penatua San berubah. Harta karun langkah manusia sangat langka dan berharga di kerajaan keberuntungan langit, bahkan dengan beberapa puluh ribu tael emas Anda tidak dapat membelinya. Ini diturunkan dan diberikan oleh Seven Profound Valley, dan juga merupakan milik Penatua San yang paling berharga. Bagaimana dia bisa menggunakannya dalam perjudian, apalagi dengan peluang sukses yang tidak pasti? Melihat Penatua San begitu tercengang, Penatua Su memasang ekspresi sombong dan arogan di wajahnya. Dia tahu bahwa secara alami San Sifan tidak akan berani mengambil taruhan ini, jadi dia mengatakan ini karena dia ingin merusak prestise dan reputasi San Sifan. Tetapi pada saat ini, Mui membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Penatua Su? Bab 43 Penolakan untuk menerima. Tetapi pada saat ini, Mui membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Penatua Su? Penatua Su terkejut saat mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Mui akan membuka mulutnya yang keras dan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat itu, apalagi dengan ekspresi tersenyum dan tawa bahagia seolah-olah dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Momen itu menyebabkan kepercayaan diri Penatua Su sedikit terguncang. Mungkinkah bocah ini Lin Ming memiliki semacam kartu tersembunyi di lengan bajunya yang tidak dia ketahui? Tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa bakat kelas 3 menengah ini bisa dengan cara apapun melebihi bakat kelas 4 superior Wang Yanfeng. Dia juga telah mengucapkan kata-kata yang begitu tinggi dan angkuh di hadapan begitu banyak teman sebayanya. Dia sudah melompat ke atas harimau, bagaimana dia bisa turun sekarang? Jadi Penatua Su hanya bisa mengatupkan giginya saat dia berkata, bagus, tentu saja, apa yang Tuan Mui ingin pertaruhkan? Mui tersenyum dan berkata, untuk sesuatu seperti ini, taruhan biasa tidak apa-apa. Yang terbaik adalah tidak merusak hubungan persahabatan, saya pikir harta langkah manusia seharusnya baik-baik saja. Harta karun langkah manusia. Mungkinkah ini masih disebut sesuatu yang biasa-biasa saja? Sudut mulut Elder Su berkedut. Mui telah menjadi ahli prasasti terkenal selama bertahun-tahun, sehingga dari semua orang yang hadir, dia tanpa diragukan lagi adalah orang yang paling kaya. Penatua Su mengatupkan giginya dan berkata, bagus, kalau begitu aku akan mempertaruhkan harta langkah manusia tingkat rendah, cincin spasial.
Cincin spasial adalah jenis harta penyimpanan interspatial. Anda dapat membawanya kemana saja di tubuh Anda, dan menggunakannya untuk menyimpan semua jenis barang yang Anda inginkan. Harta karun semacam ini sangat sulit untuk dimurnikan, jadi nilainya juga beberapa kali lebih tinggi dari sesuatu pada tingkat yang sama. Cincin spasial langkah manusia tingkat terendah kira-kira sama nilainya dengan harta langkah manusia tingkat menengah besar. Mu Yi langsung setuju. Dia tertawa santai, memberikan perasaan percaya diri. Soal Lin Ming sebagai kandidat tempat pertama diputuskan. Namun pemeriksaan sudah berlangsung hampir sepanjang hari, dan itu sudah larut malam. Hasilnya akan diumumkan besok sore. Selain Lin Ming sebagai tempat pertama, tempat kedua hingga ke-10 juga harus dinilai. Usia, hasil, dan bakat dari kandidat yang tersisa ini harus didiskusikan antara 7 tetua rumah bela diri yang mendalam untuk memutuskan. Xing Xuan, ayo menyapa Lin Ming. Mu Yi berkata sambil berdiri. Meskipun Lin Ming telah terbangun sekarang, Mu Yi sedang duduk dengan 7 tetua rumah bela diri yang mendalam, jadi Lin Ming secara alami tidak berjalan ke arah mereka. Qin Xing Xuan mengangguk. Saat 7 tetua rumah bela diri yang mendalam telah berbicara, Qin Xing Xuan telah menunjukkan etiket dan sopan santun kepada para tetua, dan telah duduk diam dan damai di satu sisi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam hal status dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, Qin Xing Xuan sejajar dengan para tetua ini. Ini karena Qin Xing Xuan adalah murid inti paling berbakat yang, jika di masa depan semuanya berjalan lancar tanpa kecelakaan besar, akan memasuki 7 lembah mendalam dan menjadi murid resmi. Ini adalah kemuliaan terbesar. Harus diketahui bahwa bahkan magang senior nomor 1 surgawi Ling Sen tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 7 lembah mendalam. Satu-satunya secercah harapan yang dia miliki adalah jika dia bisa mencapai puncak transformasi tubuh batas puls kondensation dalam waktu singkat. Tetapi mencapai batas yang jauh itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ling Sen berusia 20 tahun dan hanya berada di puncak tahap keempat transformasi tubuh. Di malam hari, Lin Ming dan Mu Yi mengobrol satu sama lain sebelum Lin Ming kembali ke kamarnya yang telah disiapkan oleh Seven Profound Martial House untuk semua kandidat. Dia beristirahat di kamar tidur dan bermeditasi. Malam yang tenang berlalu. Saat itu sore hari di hari kedua dan cuaca cerah dan indah. Di bidang kontes Seven Profound Martial House, banyak tokoh penting dikumpulkan. Di antara mereka ada 53 kandidat yang berhasil lolos. Hari ini adalah pengumuman hasil. Setelah malam berdebat, hasil akhir telah diputuskan. Ketika Lin Ming tiba di lapangan, orang-orang yang berkumpul di sana sering mengiriminya tatapan iri, cemburu, dan bahkan beberapa kekaguman. Lin Ming menjadi terkenal setelah satu malam. Mencapai lantai 5 pagoda indah, bahkan murid senior dari tempat tinggal surgawi memperhatikannya. Selamat. Pada saat ini suara yang agak dingin terdengar. Lin Ming mengikutinya untuk melihat Wang Yanfeng berdiri di dekatnya memegang kedua tangan ke dadanya dengan senyum palsu. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Bakat kelas 3 menengah saja bisa mencapai lantai 5, luar biasa, luar biasa. Wang Yanfeng berbicara dengan sangat keras, dan orang-orang di sekitar mereka mendengarnya. Mereka terkejut bahwa Lin Ming hanya bakat kelas 3. Meskipun bakat kelas 3 adalah satu dari 100 krim bakat tanaman, di rumah bela diri 7 mendalam ini bisa dianggap hanya biasa. Mereka berpikir bahwa Lin Ming setidaknya bakat kelas 4 yang unggul, bagaimana mungkin dia hanya bakat kelas 3 menengah. Orang-orang di sekitarnya segera mulai berbicara, dan Wang Yanfeng mendengar ini semua dengan senyum di wajah ini. Kemarin dia secara khusus mengirim antek-anteknya untuk mencari bakat Lin Ming. Kamu, yang bernama Lin Ming, aku tidak tahu kapan anjing liar sepertimu berhasil memakan ramuan langka di masa kecilmu, dan aku juga tidak peduli. Tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk menekanku dan menang melawanku saya, lalu pergi dan melamun lagi.
Anda hanya memiliki sedikit keberuntungan dan Anda pikir kecakapan tempur Anda bagus. Menggunakan kekuatan ilahi bawaan untuk menghadapi binatang buas yang canggung dan bodoh dari pagoda indah itu mudah, tetapi jika Anda ingin menantang manusia sejati, dengan keterampilan dasar kecil bodohmu yang mungkin kamu pelajari dari seekor sapi, kamu pikir kamu benar-benar dapat mengalahkan orang sungguhan. Yang benar adalah bahwa kemarin di pagoda indah, Wang Yanfeng juga telah membunuh 2 beruang armor besi dari lantai 4, tetapi dia telah terluka parah, dan dengan demikian ditendang keluar. Ini membuat Wang Yanfeng merasa sedih. Kalau saja dia bisa bertahan 1 napas lagi, dia juga bisa memasuki lantai 5. Jika saja dia memasuki lantai 5, maka dia akan mendapatkan hasil yang sama. Wang Yanfeng tidak percaya bahwa Lin Ming mencapai apapun di lantai 5 meskipun dia berada di sana selama 1/4 jam. Wang Yanfeng percaya dia hanya akan memiliki sekitar 10% dari esensi sejatinya yang tersisa, dan hanya akan melarikan diri seperti anjing kecil dengan ekor di antara kedua kakinya untuk melewati waktu itu. Kesalahan Wang Yanfeng adalah bahwa dia terlalu bernafsu untuk sukses dengan cepat, dan untuk segera melewati lantai 4. Hasilnya adalah dia harus menggunakan taktik putus asa dan habis-habisan. Jika dia perlahan meluangkan waktu untuk berurusan dengan 2 beruang armor besi, dia tidak akan terluka parah. Apalagi bagian terpentingnya adalah di pagoda indah, dia tidak bisa menggunakan peralatan langkanya. Tanpa hartanya, Wang Yanfeng tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan keterampilan keluarga rahasianya, 9 jalan kebenaran. Kekuatannya akan sangat berkurang yang akan menyebabkan kekuatan serangannya jatuh, membuatnya kesulitan melewati lantai 4. Tetapi dalam pertempuran seniman bela diri, harta dan peralatan tidak dilarang, seperti pil. Itu adalah barang-barang milik superioritas yang akan dibawa oleh keluarga sendiri, dan juga merupakan bagian dari kekuatan total seorang seniman bela diri. Wang Yanfeng menyentuh pedangnya dan menatap Lin Ming dengan wajah yang diwarnai dengan penghinaan mutlak. Jika aku hanya bisa menggunakan 9 pedang kebenaran, maka membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Wang Yanfeng dengan kejam berpikir dalam hatinya meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Bahkan tidak di masa depan, tetapi bahkan sekarang saya akan menang. Ketegangan tebal di udara sangat terasa. Lin Ming tidak menanggapi atau membantah kata-kata Wang Yanfeng, karena dia tidak menginginkan konflik yang tidak perlu. Dia juga segan untuk memperhatikan Wang Yanfeng ini. Berhenti. Putra keluarga saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu tuli? Apakah kamu bodoh? Bisakah kamu tidak mendengar? Seorang pesuruh berkata sambil berdiri di samping Wang Yanfeng. Pidato pelayan lebih kasar daripada tuannya. Lin Ming menghentikan langkahnya, dengan tenang berbalik, dan menatap pria itu dengan tatapan menggigil. Ini adalah bidang kontes Seven Profound Martial House. Bagaimana mungkin antek kecil sepertimu yang baru saja berada di tahap pertama transformasi tubuh bisa masuk? Anda. Antek yang dimarahi menjadi merah di wajah karena marah dan malu. Menurut peraturan, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Suasana tegang, tetapi pada saat ini seorang penatua dari 7 rumah bela diri mendalam berjalan di atas panggung dan berkata, "Diam. Kami sekarang akan mengumumkan hasil ujian masuk." Orang-orang di bawah panggung secara alami membungkam diri mereka sendiri. Bahkan Antek hanya bisa mengutuk dalam hatinya, dan dia diam-diam berdiri di sana. Penatua mengeluarkan daftar panjang dan berkata, "Untuk hasil ujian ini, kandidat dinilai berdasarkan hasil 3 uji coba, usia, dan bakat mereka. Ketiga faktor tersebut dipertimbangkan dan didiskusikan untuk penilaian akhir oleh para penatua. Sekarang kami akan mengumumkan 10 yang pertama sebagai berikut. Tempat ke-10, Zhou Zhenyang, hadiah, 10 pelet pengumpul jiwa. Ke-9. Penatua perlahan mengumumkan hasilnya dengan suara yang tidak tergesa-gesa sampai dia mencapai tempat kedua. Tempat kedua, Wang Yanfeng,
hadiah, pil Scarlet Ular Emas. Tempat pertama, Lin Ming, hadiah, pil sumsum naga emas merah. Hasilnya telah diumumkan. Selamat semuanya. Jika tidak ada keberatan, maka kami telah mengundang Penatua San untuk membagikan penghargaan. Tunggu sebentar. Saya punya keberatan. Wang Yanfeng mengangkat tangannya. Elder Su dari Seven Profound Martial House adalah teman baik ayahnya, jadi dia sudah mengetahui hasil penilaiannya. Kali ini dia keberatan karena nasihat Penatua Su. Keberatan apa yang Anda miliki? Kata tetua yang telah membacakan pengumuman itu sambil mengerutkan kening. Wang Yanfeng tersenyum dan melangkah ke depan alun-alun. Suaranya jelas dan bergema saat dia berkata, sejauh yang saya tahu, bakat Lin Ming hanya kelas 3 menengah belaka. Bakat saya unggul kelas 4. Penatua sebelumnya mengatakan bahwa hasil penilaian akhir memperhitungkan 3 uji coba, usia, dan bakat. Pengambilan keputusan akhir ada di tangan yang lebih tua, tetapi faktor subjektifnya terlalu besar. Saya menolak untuk menerima pilihan untuk kandidat tempat pertama. Bagi Wang Yanfeng, pil sumsum naga emas Crimson adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lepaskan. Jika dia memiliki pil ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus tahap keempat transformasi tubuh sebelum dia berusia 18 tahun, dan bahkan mencapai puncak tahap keempat sebelum dia berusia 20 tahun. Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak akan kalah dari murid senior tempat tinggal surgawi, Ling Shen. Jika ini terjadi, maka tidak ada seorang pun di keluarganya yang akan meragukan statusnya lagi. Pada saat ini, Penatua San berdiri dan dengan mendengus dingin berkata, kamu berani mempertanyakan penilaian akhir para tetua. Mendengus dingin ini dipenuhi dengan esensi sejati. Saat keluar, mereka yang berada di pinggiran terkejut dengan hawa dingin saat suhu turun beberapa derajat. Wang Yanfeng tidak tahan menanggung beban tekanan menghina ini dan dipaksa mundur beberapa langkah. San Sifan, seorang penatua sepertimu menindas yang muda. Penatua Su berkata sambil berdiri. Dia awalnya juga tidak menyukai San Sifan. Sekarang Wang Yanfeng berkata, Penatua San, harap tenang, saya tidak berani mempertanyakan keputusan para tetua, tetapi saya hanya berpikir bahwa itu tidak adil. Dalam sidang pemeriksaan ketiga saya juga membunuh kedua binatang buas. Hanya karena saya terlalu terburu-buru untuk menang, saya terluka parah dan tidak dapat melangkah ke lantai 5. Jika saya berkembang perlahan maka saya juga akan mencapai lantai 5. Oleh karena itu saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menolak untuk menerima hasil ini. Saya tidak percaya kekuatan saya lebih buruk dari Lin Ming. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana. Saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan sepenuhnya mengakui kekalahan. Tetapi jika saya menang, maka saya ingin tempat kandidat tempat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berbalik ke Lin Ming dan dengan provokasi dalam suaranya berkata, Lin Ming, apakah kamu berani? Bab 44 membunuhmu itu tepat. Sederhana. Saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan sepenuhnya mengakui kekalahan. Tetapi jika saya menang, maka saya ingin tempat kandidat tempat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berbalik ke Lin Ming dan dengan provokasi dalam suaranya berkata, Lin Ming, apakah kamu berani? Sebelum Lin Ming bisa menjawab, Penatua Su bangkit lagi dan berkata sambil tersenyum, ide ini bagus. Yang benar adalah bahwa uji coba ujian Martial House bervariasi, tetapi pada akhirnya mencari atribut yang sama. Yang pertama adalah keterampilan tempur, yang kedua adalah bakat. Wang Yanfeng jelas menang dalam hal bakat, tetapi jika keterampilan bertarung yang sebenarnya juga dimenangkan olehnya, maka situasi pada prinsipnya harus menjadi miliknya, dan kandidat tempat pertama harus dimiliki oleh Wang Yanfeng. Beberapa kata yang dikatakan Penatua Su telah memblokir jalan keluar Lin Ming dan meninggalkannya tanpa tempat untuk mundur. Namun Penatua Su merasa ini tidak cukup. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata dengan senyum menakutkan,
seorang seniman bela diri tidak hanya harus mengolah tubuh mereka dan membentengi pikiran, seniman bela diri harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi rintangan dan menang melawan tantangan. Jika mereka merasa takut dan tidak melawan, maka hati mereka akan goyah. Tipe orang seperti ini tidak akan memiliki pencapaian masa depan yang hebat. Kata-kata Tetua Su tidak salah, tetapi dia mengatakannya dengan niat jahat. Di bawah situasi seperti ini, begitu seseorang kalah, maka mereka akan menderita pukulan besar bagi kepercayaan diri dan jiwa mereka, terutama mengingat Lin Ming baru berusia 15 tahun. Jika dia di tempat pertama kalah dari kandidat tempat kedua dan jaraknya terlalu besar, maka dia mungkin tidak dapat pulih secara psikologis mengingat hal ini. Elder Su sudah menyadari bahwa Lin Ming memiliki peluang terbesar untuk kalah. Bagaimanapun, Wang Yanfeng berada di depan Lin Ming dengan seluruh tahap, dan di pagoda indah dia tidak memiliki harta apapun padanya, sehingga dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan keluarganya, 9 jalan kebenaran. Keterampilan bela diri sangat meningkatkan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri. Terkadang keterampilan bela diri tingkat tinggi bisa membuat seniman bela diri bertarung dengan mereka yang berada di peringkat di luar mereka. Adapun kekuatan ilahi bawaan Lin Ming, itu mudah digunakan melawan binatang lambat dari pagoda indah yang memiliki kekuatan pertahanan yang tinggi. Tetapi melawan orang sungguhan, kekuatan kasar bukanlah solusi yang sederhana. Dalam keadaan ini, tidak mungkin bagi Wang Yanfeng untuk kalah. Lin Ming menatap dingin ke Elder Su dan memperhatikannya. Dia kemudian melihat ke Wang Yanfeng dan berkata, "Saya bisa bertarung dengan Anda, tetapi dalam kompetisi ini satu-satunya yang menderita kerugian adalah saya. Jika saya bertarung dengan Anda, maka sebagai kandidat tempat pertama, jika saya menang, saya masih di tempat pertama dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika saya kalah, maka saya harus dengan pasrah menyerahkan tempat saya seperti itu. Apa pendapatmu tentang ini?" Ketika Wang Yanfeng mendengar Lin Ming sudah berniat untuk bersaing, hatinya langsung bersemi dengan kebahagiaan. Anak kecil ini hanya menawar bolak-balik seolah-olah dia bisa menang hanya karena dia mencapai lantai 5 pagoda indah. Oh, dia benar-benar idiot. Saya akan memberitahu Anda betapa sengitnya, 9 jalan kebenaran, itu. Wang Yanfeng dengan main-main tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Lin Ming menjawab, "Jika saya menang, maka saya ingin Anda memberi saya pil emas ular Scarlet Anda. Jika saya kalah, Anda dapat mengambil kandidat tempat pertama dan juga pil sumsum naga emas Crimson. Bagaimana?" "Bagus. Karena kamu mengatakannya maka kamu bersungguh-sungguh." Wang Yanfeng merasakan kebahagiaan luar biasa di hatinya. Dengan cara ini dia bisa memiliki kedua pil berharga untuk dirinya sendiri. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Dia dengan tidak sabar berkata, "Kalau begitu mari kita mulai kompetisi kita." Tentu. Melihat Lin Ming setuju begitu mudah dan bahagia, Penatua San hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Ming pasti akan kalah, atau setidaknya dia memiliki peluang kalah lebih dari 50%. Menjalani cobaan dan bertarung dengan orang sungguhan itu berbeda. Wang Yanfeng ini berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki master khusus di masa mudanya yang mengajarinya bertarung, dan dia juga memiliki keterampilan bela diri. Pertarungan ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Begitu Wang Yanfeng tiba di panggung tengah bidang kontes, dia menjentikkan pedangnya dan mengguncangnya saat dia meraung, "Ayo." Melihat pedang panjang Wang Yanfeng, kerumunan yang hadir terkejut, senjata langka. Selama itu adalah harta langka, nilainya akan menjadi beberapa ribu tael emas. Bahkan junior keluarga bangsawan hanya akan menerima satu setelah mencapai tahap keempat transformasi tubuh atau bahkan tahap kelima. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kualifikasi untuk menerima harta langka seperti ini. Mereka tidak mengira bahwa Wang Yanfeng ini, yang hanya berada di tahap ketiga transformasi tubuh, akan memiliki satu,
dan satu yang memiliki tulisan di atasnya. Jelas Wang Yanfeng ini memiliki posisi tinggi dalam keluarganya. Orang-orang memandang Lin Ming untuk melihat apakah dia juga bisa mengeluarkan senjata yang sama langkanya. Memikirkan latar belakang keluarganya, tidak mungkin baginya untuk memiliki harta langka. Meskipun ini mungkin tampak tidak adil, tetapi di kerajaan keberuntungan langit, kontes seniman bela diri selalu seperti ini. Tidak mungkin memperdagangkan senjata untuk digunakan sesaat, dan bahkan jika memungkinkan maka mereka tidak akan terbiasa dengannya. Keluarga seseorang juga merupakan bentuk kekuatan. Jika senjatanya tidak adil, maka pil atau obat lain yang meningkatkan kultivasi juga tidak adil. Mustahil untuk melarang seniman bela diri membantu kultivasi mereka dengan pil. Oleh karena itu Lin Ming hanya bisa menelan kerugian ini. Lin Ming ini mungkin tidak memiliki senjata yang bagus. Tidak mungkin dia memiliki sesuatu yang bernilai beberapa ribu tael emas. Rata-rata orang tidak memiliki kelebihan itu. Semoga Lin Ming tidak mengeluarkan sesuatu yang terlalu rendah dan segera ditebang. Dengan cara ini dia mungkin punya kesempatan. Saat orang-orang ini berbicara, Lin Ming mengeluarkan senjata dari kantongnya. Ini adalah pisau pengupas tulang yang dia gunakan untuk mengiris daging di paviliun kejelasan besar. Melihat pisau deboning yang kasar ini, mata semua orang langsung melebar. Ini adalah apakah ini pisau daging babi? Meskipun tidak ada yang mengira bahwa Lin Ming akan memiliki senjata yang bagus, mereka tidak berpikir dia akan mengeluarkan senjata yang lebih rendah. Itu hanya 1 kaki panjangnya. Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang 1 inci lebih kuat. Pisau deboning 1 kaki ini dibandingkan dengan pedang sepanjang 3 kaki sedikit lebih dari sekadar kerugian. Apalagi pisau yang digunakan untuk membunuh babi bisa kokoh. Apa yang akan terjadi jika itu dipotong setengah oleh pedang lawan? Wang Yanfeng melihat pisau deboning ini dan tertawa. Kau akan menggunakannya untuk menantangku. Itu hanya pisau untuk membunuh babi. Kamu benar-benar idiot. Lin Ming tampak sedikit terkejut. Dia berkata, saya tidak menyadarinya tetapi sepertinya Anda benar, ini benar-benar pisau untuk membunuh babi. Aku biasanya menggunakannya untuk membunuh babi, jadi untuk hari ini, membunuhmu adalah hal yang tepat. Kata-kata omelan Lin Ming menyindir bahwa Wang Yanfeng hanyalah seekor babi. Ini membuat Wang Yanfeng marah. Dia berteriak, kamu tidak tahu arti kematian. Saat Lin Ming perlahan melangkah di atas panggung di bidang kontes, dan Wang Yanfeng telah menarik pedangnya, dia telah menggunakan kekuatan jiwa Master Prasasti untuk mempelajari kekuatan pedang dan tulisannya. Dalam hal ini, Lin Ming adalah seorang ahli. Pedang Wang Yanfeng tampak kuat dan mengesankan, tapi di mata Lin Ming itu hanya bisa dianggap barang biasa. Bahkan prasasti itu bahkan biasanya tidak menarik perhatiannya. Selama Master Prasasti mengetahui teknik yang tepat, mereka dapat menggunakan formula hukum jiwa untuk merembes kekuatan jiwa mereka ke dalam harta, dan menilai apakah kualitasnya baik atau buruk. Lin Ming telah mempelajari keterampilan prasastinya dari ingatan seorang tetua yang berasal dari alam para dewa, jadi dia juga secara alami mengetahui teknik melihat. Meskipun dia hanya mempelajari teknik ini sedikit, itu sudah jauh lebih dari cukup untuk melihat pedang Wang Yanfeng. Pedang itu mampu sangat meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri, tapi Wang Yanfeng hanya pada tahap ketiga awal transformasi tubuh, dan belum mencapai mengubah otot atau penempaan tulang. Jadi Lin Ming tidak khawatir, karena dia hanya bisa menampilkan efek pedang yang sangat terbatas. Tentu saja, bahkan jika Wang Yanfeng tidak bisa menampilkan kekuatan sejati pedang, dibandingkan dengan pisau deboning Lin Ming di tangan, itu akan segera dipotong jika Lin Ming menggunakannya untuk menerima serangan. Meskipun ini adalah pisau yang bagus dan terpercaya yang telah dia gunakan selama berjam-jam, itu hanya terbuat dari besi biasa dari pandai besi biasa. Tapi ini tidak masalah bagi Lin Ming. Lin Ming tidak berencana menggunakan pisau deboning ini awalnya, dia akan mengandalkan kekuatan tinjunya sendiri. Chaotic Virtuous Combat Meridian,
adalah manual keterampilan transformasi tubuh yang tak tertandingi yang merupakan inti dari cahaya dan yang. Bagi mereka yang berlatih ini, otot dan tulang mereka sendiri adalah senjata terbaik. Dengan budidaya tahap kedua puncak Lin Ming, kekuatan tinjunya mencapai 2.700 jins. Dengan kekuatan ini, dia bisa meninju lurus menembus pohon kayu besi yang tebal. Jika tinju ini langsung mengenai tubuh seseorang, bahkan seorang master di tahap altering muscle atau bone forging belum tentu bisa menahannya.